Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin menampilkan satu video diskusi antara saya dan kawan-kawan dengan Pak Dani. Saudara-saudara pasti tahu, sudah tahu orang ini, Bapak ini yang selalu muncul di channelnya Pak Bom Bom, dan juga ada beberapa video yang saya upload tentang beliau. Beliau ini orangnya santun, cuman kalau berdiskusi itu sama seperti muslim lainnya, suka bulet. Nah, kali ini topiknya adalah tentang kebenaran yang dikonfirmasi, yang terkonfirmasikan dalam sejarah. Jadi kita mau membahas tentang Isa Al-Masih yang diklaim Quran dan dicocok-cocokkan oleh saudara-saudara Muslim dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya mempertanyakan tentang apakah Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang nyata, dalam artian bahwa itu adalah pribadi sejarah sama seperti Yesus Kristus, sehingga harus dicocok-cocokkan oleh Muslim dengan Yesus Kristus. Itu pertanyaan saya, karena kita tahu bahwa Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang diciptakan sekitar abad ke-6 atau abad ke-7 oleh salah seorang pemimpin Islam, yaitu Muhammad. Dia yang menciptakan pribadi ini dengan segala jenis deskripsi yang itu berbeda jauh sekali dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Jadi saya ingin meminta penjelasan dari Pak Dani, dari Muslim, tentang hal ini. Jadi kita simak saja bagaimana tanggapan dari Pak Dani. Apakah Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang nyata dan apa buktinya? Apakah pernah ada sejarawan yang pernah meneliti tentang pribadi Isa Al-Masih di dalam Quran ini sehingga dia dikatakan sebagai pribadi yang nyata? Mari kita simak videonya. Oke, Bang Jack, ini kan topiknya tentang kebenaran yang terkonfirmasi dalam kitab suci, dalam kurung sejarah. Nah, ini supaya kita tidak lari dari topik lagi seperti yang tadi. Gini aja Pak Dani, saya punya pertanyaan yang sampai sekarang tidak pernah terjawab. Pak Dani bisa jelaskan kepada kita tentang proses penyaliban. Mungkin penonton akan bosan mendengar ini mungkin, tapi ini juga menjadi satu masalah yang sangat krusial ya, masalah yang sangat-sangat ini. Jadi mungkin Pak Dani boleh menjelaskan tentang penyaliban atau mungkin sejarah, yang karena kita membahas tentang kebenaran yang terkonfirmasi dalam kitab suci atau sejarah. Mungkin Pak Dani boleh membahas tentang itu, karena ada banyak buku, dan itu bukan buku dari kekristenan, bukan buku dari Kristen saja, tapi buku dari Muslim juga, Islam juga, yang menuliskan tentang, salah satu contoh saya kasih contoh ya, tentang buku dari Pak Muhammad Kalafula, itu mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Nah, bagaimana Pak Dani menanggapi hal seperti ini? Dan itu berkaitan dengan sejarah berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang sejarah-sejarah yang disangkali oleh Al-Quran. Silakan Pak Dani. Nanti ini mengalir sampai kepada yang lain-lain, mau komentar silakan. Itu aja dari saya. Iya benar. Maaf ya, agak ribut di rumah. Saya di rumah apa-apa. Bagaimana tanggapan umat Islam terhadap pernyataan dari saudara kita yang Muslim juga yang mengatakan Al-Quran itu bukan kitab sejarah? Itu memang benar, Pak. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Makanya dia menceritakan sejarah di dalam, apabila ada cerita yang di muka bumi ini, dia hanya mengutip saja, mengambil benang merahnya saja. Dia tidak menceritakan secara mendetail tentang sejarah-sejarah itu. Dia hanya misal, contohnya begini ya, ini contoh aja ya, ilustrasi. Di saat Rasulullah di Mekah ya kan, kemudian di daerah Kalimantan ada kejadian yang luar biasa misalnya. Dia ceritakan, oh ini ada kejadian luar biasa yang apakah segala macam lah bentuknya kan. Nah nanti dia ada cerita, oh di Indonesia ini ada cerita begini, nah, disampaikan di Al-Quran. Oh misalnya Pak Mikir ternyata merupakan orang yang terpandang di Indonesia, nanti disampaikan di Al-Quran. Insya Allah aja. Masalah mendetail bagaimana siapa Pak Mikir itu nggak diceritakan. Pandai-pandai kita sebagai pengikutnya mencari, dia hanya petunjuk saja. Contoh misalnya di air itu ada api. Nah itu aja simpelnya. Oh di air itu ada api, di dalam laut ada api. Ya sudah.
Oke. Tinggal Siap. kita sebagai pengikutnya mencari kebenaran itu, ditelusuri ternyata benar, ya sudah. Simple sekali di Sudah? dalam Islam. Oke, Pak Dani, oke. Ya, jadi gini Pak Dani, gini. Maksud saya tuh begini. Kalau Pak Dani kan itu tadi sudah keluar sampai di Indonesia, tapi ini berkaitan dengan serangan-serangan dari Al-Quran itu sendiri. Apa pernyataan-pernyataan, saya tidak usah katakan serangan lah, tapi pernyataan-pernyataan dari Al-Quran itu sendiri tentang sejarah yang dimana disangkali oleh Al-Quran, begitu. Atau misalnya kalau Pak Dani kasih contoh itu di luar pertanyaan saya, di luar apa yang ingin saya bahas. Misalnya begini, Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma dan tidak ada satupun ahli sejarah yang pernah menggunakan Al-Quran untuk menelusuri tentang jejak historisitas dari Isa Al-Masih. Mereka itu lebih banyak menggunakan Alkitab. Dan seperti buku yang tadi saya katakan, itu salah satu buku dari, itu disertasi loh, bukan buku, itu disertasi S3 kalau saya tidak salah, doktoral ya, kalau saya tidak salah S3 ya. Itu disertasi yang diuji langsung di saya lupa itu tempat pengujiannya. Sebentar saya lihat bukunya dulu. Bukan. Ini apa, dia mengambil, tidak ada di sini. Ini orang Islam sendiri dan kuliahnya tuh bukan di Amerika, bukan di Barat, bukan. Ini kuliahnya kalau saya tidak salah di Kairo ya, kalau saya tidak salah ya. Bukan di orang tempat-tempat yang tidak ini, di tempat yang langsung ada Islamnya gitu. Ini Pak Dani silakan cari saja Muhammad Akalafula, dan itu dia komparasikan dengan iman Kristen gitu. Oke, makasih. Jadi simpelnya begini ya Pak ya, Pak apa namanya nih? Pak apa tadi? Pak Andi kah? Mr. Gam. Oh, Mr. Gan. Ya. Begini. Begini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Nabi Isa itu di bawah pohon kurma dan memiliki buah. Di situ sudah menandakan ada musim buah. Itu menandakan ada waktu yang dimaksudkan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta kalau Nabi Isa itu sekali lagi ya dilahirkan pada musim kurma, musim buah kurma. Kurma itu kan pakai musim. Itu menunjukkan waktu jelas sekali. Maka kita yang berpikir menalarnya. Kenapa sampai Ibunda Maryam itu melahirkan di tepi dekat sungai ya, airnya mengalir. Sebentar Pak Dani. Ada pohon kurma. Pohon kurma ini isam ya, ini versi isam. Di bawah pohon kurma dan di bawah pohon itu, di atas pohon itu ada buah kurma yang sedang mekar ataupun sedang berbuah. Itu menandakan lahirnya Nabi Isa itu pada bulan sekian. Kan ketahuan karena musim itu kan. Oke. Pak Dani. Terima kasih. Pak Dani sebentar. Begini, ini Pak Dani sudah keluar dari apa yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan itu bukan musim apa, tapi begini, supaya lebih jelas lagi, Pak Dani percaya atau tidak Isa Al-Masih itu adalah pribadi sejarah. Itu aja supaya lebih jelas, karena kalau saya saya gunakan pertanyaan yang ini juga panjang juga nanti Pak Dani tidak paham. Karena begini Pak Dani, Isa Al-Masih ini sendiri kita tidak tahu siapa. Isa Al-Masih dalam Quran ya, saya tidak katakan Yesus Kristus, karena beberapa sumber juga mengatakan bahwa orang Kristen di Timur Tengah juga ada yang memakai kata Isa Al-Masih, tapi itu merujuk kepada Yesus Kristus, berbeda dengan Islam. Kalau orang Kristen yang menggunakan kata Isa Al-Masih yang merujuk kepada Yesus Kristus, itu jelas mereka merujuk kepada Yesus Kristus, orang Nazaret yang lahir dan kehidupannya itu jelas bisa ditelusuri. Tapi ketika Islam menggunakan kata Isa Al-Masih, itu kita tidak tahu, kita bingung Isa Al-Masih dari mana ini. Makanya itu terjadi selalu terjadi perdebatan, diskusi yang tidak ada ujungnya, yang bahkan sampai sekarang orang mau mencari titik temu antara Islam dan Kristen, itu tidak bisa karena kita bingung dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam Quran ini. Padahal ini hanya menjelaskan tentang dia lahir di bawah pohon kurma begini, tapi kita tidak tahu pohon kurma yang mana, di bagian mana, di sebelah mana dia dilahirkan, atau ibunya yang
bernama Maryam, saudari Harun? Kita tidak tahu. Coba silakan Pak Dani jelaskan. Simpelnya adalah Pak Dani percaya atau tidak bahwa Isa Al-Masih itu adalah pribadi sejarah, dan silakan berikan buktinya. Karena kita punya topik kebenaran yang terkonfirmasi dalam kitab suci atau sejarah. Ya, silakan Pak Dani. Oke, terima kasih. Memang Nabi Isa itu merupakan tokoh sejarah. Harus kita akui, suka atau tidak suka, itulah tokoh sejarah. Menurut Quran atau menurut Alkitab? Menurut pandangan Islam. Termasuk Nabi Musa Islam. itu tokoh sejarah. Ada bukti, termasuk ada Nabi. Ya, enggak. Padahal gini, ada bukti bahwa pernah ada ahli sejarah yang menelusuri Isa Al-Masih versi Quran. Adakah tidak? Ada atau tidak? Di dalam Islam, tadi barusan saya katakan, Allah hanya memberikan petunjuk. Kemudian yang mencarinya adalah umat Islam itu sendiri. Para ulama, makanya ada yang namanya tarikh Islam. Sejarah dalam Islam. Tarikh itu artinya sejarah. Itu ada. Itu dibukukan sejarah Islam itu pada abad 200 itu ya abad kedua. Abad kedua Masehi. Bahkan sebelum abad kedua. Sebentar, pada tarikh Islam dibukukan tahun berapa? Pada tahun 700-an, 900-an. Iya, jangan salah Pak Dani. Kalau abad kedua belum ada Islam, belum ada tarikh Islam. Iya. Kalau abad kedua belum ada tarikh Islam. Kalau abad kedua itu belum ada Islam, belum ada. Abad ke-7. Maksudnya kalau namanya itu ada tahun abad kedua Hijriyah, begitu maksud saya. Karena saya kan terbiasa dengan Hijriyah. Jadi pola pikir saya kadang-kadang ke Hijriyah. Boleh. Nah, itu kebiasaan saya kan, karena dulunya saya berbicara tentang Hijriyah itu kan. Jadi pada abad ke-7, ya kita ambil yang nasional aja lah ya. Jadi pada tahun abad ke-7 itu sudah ditulis tentang sejarah, tentang hadis Rasulullah, tentang tarikh Islam, tentang bagaimana kehidupan Rasulullah masa kecil. Itu sudah ditulis. Iya. Kita sejarahnya. Mohon maaf, saya harus luruskan lagi bahwa ya kalau kita katakan bahwa tarik ini ditulis segini, tarik ini menuliskan tentang ini, tapi kan kita tidak punya bukti apakah tarik itu betul-betul menuliskan tentang pribadi itu atau pribadi itu nyata atau tidak. Sama seperti gini ya, kita tidak perlu berbicara soal tarik, kita berbicara soal Al-Quran saja yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Saya hanya bertanya soal itu aja. Apakah menurut Pak Dani, apakah dia pribadi nyata atau gimana menurut Quran? Karena kalau kita mengatakan pribadi nyata, saya belum pernah menemukan salah satu sejarawan atau menemukan, mungkin ada, saya tidak tahu, mungkin ada. Saya belum pernah menemukan tulisan dari sejarawan yang menggunakan Al-Quran untuk menelusuri pribadi Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma dan ibunya adalah Maryam saudari Harun. Saya belum pernah menemukan itu. Yang mereka selalu gunakan itu adalah Alkitab untuk menelusuri historisitas dari Yesus sejarah. Dan itu ada banyak sekali kajian-kajian tentang Yesus sejarah. Sedangkan Isa Al-Masih ini kita tidak tahu sama sekali. Ini dari mana, begitu Pak. Kalau kita bicara soal tarik ini menuliskan tentang ini, ya kita bisa buat. Saya bisa buat tarik ini menuliskan tentang pribadi saya, tarik ini menuliskan tentang pribadinya Pak Jeki, Bang Jeki, tarik ini menuliskan tentang pribadinya Pak Dani. Seperti itu kita bisa klaim aja, klaim penuh dengan klaim, tapi kita tidak punya bukti seperti itu. Maksud saya bukti pernah ada atau tidak tentang pribadi Isa Al-Masih ini, begitu Pak Dani. Tidak perlu kita berbicara soal tarik ini menuliskan tentang ini, karena kita tahu tarik ini menuliskan tentang siapa, tapi sejarahnya itu ada atau tidak. Pak Dani mungkin perlu melihat, kita punya topik ya di channel ya, topik di judul topiknya, kebenaran yang terkonfirmasi dalam kitab suci. Itu, lewat sejarah. Jadi bukti sejarahnya simpel aja Bang, ya Pak Gun ya. Kenapa Umar Ibnul Khattab kekhalifahannya sampai ke khalifahan Utsman bin Affan itu membebaskan Palestina? Itu dulu kita renungkan aja. Kenapa sampai Rasulullah berupaya untuk membebaskan Palestina?
waktu itu dijajah oleh orang Romawi. Itu bukti sejarah juga kan dalam Islam. Kenapa? Iya benar, bukti Pasti sejarah, punya tapi motif, pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Karena ini merupakan tempat kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka dikatakan ada Masjidil Aqsa. Kalau dulu bukan namanya Masjidil Aqsa ya, sebelum Rasulullah. Macam-macam ada yang nyebutnya, kalau di orang Yahudi menyebutnya Bait Suci. Nah, itu yang dibebaskan oleh baginda Rasul, itu memiliki nilai sejarah. Kenapa? Karena di sanalah di sanalah kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi kami juga. iya sebentar Pak Dani, saya bisa begini aja Pak Dani. Pak Dani buka di dalam Quran, kan Pak Dani punya Quran. Pak Dani pasti juga sudah hafal tentang Quran. Deskripsi Isa Al-Masih di dalam Quran itu jauh dari bukti sejarah, jauh dari dari historisitas pribadi seseorang yang bernama Isa Al-Masih, jauh sekali. Karena kita seperti yang tadi saya katakan, Pak, berikan bukti di mana pernah ada ahli sejarah yang menelusuri tentang pribadi Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma, ibunya adalah Maryam saudari Harun. Itu aja Pak, saya tidak banyak tidak banyak permintaan, hanya itu saja. Saya tidak permintaan Islam menundukkan ini dan itu bukti sejarah. Saya tidak perlu itu karena itu tidak sesuai dengan apa yang saya pertanyakan, begitu Pak. Jangan kita melebar dulu karena kita bertanya soal satu dulu tentang Isa Al-Masih ini terlebih dahulu. Itu aja Pak. Karena kita berbicara tentang kebenaran yang terkonfirmasi dalam kitab suci. Bagaimana kalau misalnya kebenaran itu dia tidak terkonfirmasi dalam kitab suci lewat fakta sejarah? Apakah itu masih dikatakan bahwa berasal dari Tuhan? Atau kita bisa simpulkan begini, kalau kita menggunakan logika yang waras, kita bisa simpulkan begini bahwa ternyata Tuhan tidak tahu sejarah. Masakan sejarah yang baru beberapa ratus tahun kemudian dia sudah lupa mengatakan bahwa pribadi ini lahir di sini, tapi sejarah berikutnya dia katakan bahwa dia tidak lahir di situ, dia lahir di sini, ibunya juga bukan itu, ibunya juga orang yang berbeda seperti itu. Tapi nama memang sama, tapi orang yang berbeda. Nah, seperti itu Pak Dani. Jadi jangan melebar dulu. Kita bahas soal satu topik ini dulu. Oke. Untuk membuktikan dia orang yang sama yang Anda maksudkan, itu pertama, Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa bapak, tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Sebentar, Pak Dani, sebentar saya bicara dengan saya tidak mau menanggapi Pak Dani, saya cuma mau bicara ke Bang Jeki. Bang Jeki nanti mungkin bisa orang lain juga, jangan saya terus begitu Bang Jeki. Jadi simpelnya begini, Bang ya, sebentar. Simpelnya paling simpel sekali. Apakah ada manusia di muka bumi ini yang lahir tanpa disentuh oleh laki-laki? Itu aja simpelnya. Ada nggak tokoh? Satu saja Anda sebutkan. Kalau ada tokoh selain daripada Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa ada laki-laki yang bergaul dengan dia. Itu aja. Apakah ada di muka bumi ini selain daripada Nabi Isa? Oke, saya tanggapi. Ya silakan. Nah, ini tanggapan saya yang terakhir, nanti silakan saudara-saudara yang lain mungkin mau berdiskusi dengan Pak Dani. Begini Pak Dani, kalau mengatakan bahwa kesamaan dari Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, dengan itu ya Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab, itu pribadi yang sama, hanya dilihat dari dia adalah orang yang lahir dari seorang perawan dan seterusnya, itu kita bisa buat klaim. Bahkan saya juga bisa buat klaim bahwa ada orang yang namanya juga bukan Isa Al-Masih, namanya juga bukan Yesus Kristus, tapi dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bapak maksudnya, tanpa bapak, dan dia lahir dia tidak disentuh oleh setan. Tapi apa yang mau kita buktikan dari ini? Tidak ada, kita tidak bisa buktikan apa-apa. Itu iman, kita beriman kepada itu. Tetapi buktinya apa? Tidak ada bukti. Kita tidak punya bukti tentang orang yang saya bicarakan, yang namanya bukan Isa Al-Masih, namanya bukan Yesus Kristus, tapi dia lahir tanpa disentuh oleh setan. Dia lahir tanpa seorang bapak. Kita bisa buat klaim seperti itu, semacam itu, tapi tidak ada bukti yang bisa memberikan bahwa orang itu adalah benar-benar hidup, orang itu adalah pribadi yang historis, pribadi yang nyata. Tidak punya bukti, karena kita hanya punya klaim. Oke, silakan yang lain Bang Jeki. Oke.
Yang namanya bukti itu kan kalau Anda pinta bukti, sekali lagi, di dalam Islam, apalagi yang berkaitan dengan Bani Israel, maka antara Bani Israel dengan Arabia, oke? Jadi dengan Mekah dan Madinah, itu pada zaman itu, Israel di dalam penindasan. Di dalam kondisi dia dalam kondisi kota kafir, dibanyak oleh Romawi. Terlalu jauh Pak Dani lebarnya itu Pak. Terlalu Pak Dani kan. Ini Bang Jeki di mana ya? Kok keluar ya? Bang Jeki bentar, Bang Jeki dulu karena ini ruangnya Bang Jeki jadi. Pak Gun, saya boleh bertanya kepada Dani Pak untuk Pak Dani. Saya ini orang jarang Pak ikut kalau debat-debat Pak. Diskusi saya cuma suka diskusi. Jangan digiring terlalu jauh keluar dari pertanyaan dari topik Pak Dani kan. Yang dipertanyakan Pak Gun tadi itu adalah bagaimana kok bisa sama antara Isa dengan Yesus Kristus kan? Nah pertanyaan saya juga gini loh Pak Dani kan, saya tidak suka melebar dan kita tidak jadikan bahan pertentangan, cuman kita mau luruskan sejarahnya. Pak Dani, buku sejarah mana atau data fakta mana yang saudara-saudara dari Muslim pegang kan tentang sejarah Isa atau Yesus Kristus menurut kami atau Nabi Isa menurut teman-teman dari Muslim? Fakta sejarah apa yang teman-teman itu jawab dulu kan, baru kita bisa melangkah kan. Halo Pak Dani. Oke, saya tadi sudah saya katakan Al-Quran bukan kitab sejarah, kan dari awal coba didengarkan. Enggak. Ya, saya tidak tanya ke Al-Quran Bapak. Kita kan harus berdasarkan referensi apa sehingga Bapak menyatakan sama Nabi Isa dengan Yesus Kristus berdasarkan referensi apa? Adakah buku sejarah yang lain? Ada catatan-catatan lain yang tertinggal yang Pak Dani pelajari atau dikasih tahu ke Pak Dani biar kita terarah Pak? Kami simpel aja Pak ya. Di dalam Islam mempercayai apa yang diceritakan oleh Sang Pencipta alam semesta kepada Nabi Muhammad dan dituliskan di dalam Al-Quran. Itulah yang kami percayai 100% tanpa ada keraguan. Apapun yang diceritakan oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini dicantumkan di dalam Al-Quran, maka kami tidak ada keraguan. Pak Dani Han, kalau kita mau balik ke situ Pak, maka kita tidak bisa ketemu karena kita akan mempertentangkan dua kitab suci yang menurut kita berbeda. Nah, yang kita mau pertanyakan itu bisa keluar dari situ, jadi tidak berputar-putar Pak. Contoh, kalau teman-teman dari Muslim mengatakan Nabi Isa itu adalah Yesus, kita harus berdasarkan fakta sejarah dulu. Fakta sejarah tentang kelahiran Yesus kan jelas, dikandung dari anak darah Maria, lahir di kandang domba, itu jelas di sejarahnya di Alkitab. Nah, terus melangkah, kalau teman-teman Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesus Kristus, harusnya semua apa yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Yesus Kristus itu harusnya dijalankan juga di saudara-saudara Islam kan. Tetapi ternyata teman-teman lompat-lompat kan. Kalau sisi menguntungkan, teman mengatakan oh itu sama. Kalau tidak menguntungkan, kamu bilang oh itu beda kan. Nah itu yang kami mau perjelas di sini supaya kita sepakat. Kalau memang bukan dia Pak, ya bukan. Nggak kenapa harus teman-teman malu mengatakan tidak sama. Karena kalau kami menurut sudah jelas kalau kami Pak tidak sama. Beda kan kalau dari kami. Tapi kan teman-teman Islam tetap ngotot mengatakan sama. Nah kami minta bukti apanya yang jadikan sama gitu loh. Umat Islam mohon maaf ya tidak pernah umat Islam mengotot, tetapi justru teman-teman di sebelah yang mengotot. Contoh si bapak yang namanya Bapak Adil, Bapak Fadil. Coba buka ya YouTube-nya. Kemudian tadi malam saya berbicara dengan Salifuddin Ibrahim. Sama juga, dia menyatakan Isa dan Yesus sama. Yang mana benar? Kami tidak pernah mengklaim kalau itu adalah Isa. Sebentar. Iya. Tadi malam saya berbicara dengan Salifuddin Ibrahim. Iya, benar. Saya selesaikan Pak ya, saya selesaikan Pak, baru saya kasih Bapak, biar Bapak kita enggak potong-potongan kan. Biar Pak Dani enggak bingung kan. Pak Dani kan.
Pak Saipudin itu kalau ada yang mengatakan, sudah dijelaskan tadi sama Pak Gum ya, Mr. Gum kan, kalau Iya, iya, iya. pengakuan Isa itu dengan sejarah kekristenan di Timur Tengah itu sama dengan Yesus Kristus kan, karena semua bahasa aja yang berbeda, karena kan beda negara Pak kan. Tetapi secara pemahaman sejarah historinya, Yesus Kristus adalah Isa dalam kekristenan itu sama. Yang berbeda itu adalah Yesus Kristus dengan Isa di versi Islam, itu yang beda Pak. Supaya jangan ditarik ke sana kemari, kan? Paham Pak Dani ya? Nah, inilah yang kita mau lihat kesamaannya menurut teman-teman Muslim, bahwa Nabi Isa menurut teman-teman Muslim itu sama dengan Nabi Isa di Yesus Kristus di Kristen, supaya kita jelas. Itulah Pak. Silakan Pak Gun. Ya, jadi sebentar boleh saya ngomong Iya, bentar. iya, Pak Dani, saya langsung mau keluar jadi. Iya, seperti yang tadi sudah siapa siapa yang tadi katakan? Pak Golgota Pak. Oh, Golgota, oh ya. Iya, seperti yang tadi saya katakan itu sudah memang ada yang mengatakan Isa Al-Masih, tapi mereka Isa Al-Masih itu versi dari kekristenan, bukan versi Islam. Kalaupun ada itu for sake argumen saja, itu hanya untuk sebuah argumen, karena begini. Karena saudara-saudara kita yang Muslim ini selalu mengait-ngaitkan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Makanya untuk membahas itu, maka kita tidak punya pilihan lain selain daripada berargumen dalam pola pikir Islam. Jadi itu bukan kita langsung mengakui bahwa Isa Al-Masih dalam Quran adalah pribadi historis, bukan. Itu hanya sebuah argumen untuk membantah Muslim yang selalu berkata tentang Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, dalam Yesus Kristus bukanlah Tuhan, dan seterusnya. Itu hanya sebuah argumen. Tapi kalau kita mau mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah pribadi historis dalam Al-Quran, itu saya rasa tidak. Itu saja menurut saya ya. Jadi Pak Dhani harus bisa membedakan antara hanya sebuah argumen untuk membantah dengan fakta historis sejarah yang sedang kita bahas sekarang. Oke, itu saja. Saya mau keluar, nanti kalau ada kesempatan saya gabung. Oke. Shalom untuk semuanya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya. Saya mengetahui ya, sekali lagi ya. Saya jujur aja ya. Saya mengetahui Yesus dan Nabi Isa itu sama itu setahun yang lalu. Saya dari kecil dibina, dididik di dalam Islam dan dimasukkan ke pondok pesantren. Tidak pernah saya mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Yesus itu sama. Dan kami tidak pernah membahas Yesus. Yang kami bahas adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu yang saya pelajari. Sejak saya masuk di YouTube, disampaikan oleh Bang Zuma segala macam, mengetahui bagaimana para YouTuber itu. Pertama kali saya pernah melarang itu Pak Zuma itu mengatakan Yesus itu tidak sama dengan Isa, saya bilang kan. Itu pernah saya tegur. Kemudian itu pertama kali saya masuk ya di setahun setengah lah, setahun lebih ya saya masuk di YouTube ini ataupun di room Zoom itu. Pernah saya tegur itu Bang Zuma pertama kali, tanya aja Bang Zuma itu. Nah, tetapi Bang Zuma menyampaikan begini dan begono, kemudian dikaitkan dengan YouTube mereka maksudnya dari teman-teman Anda banyak menyampaikan termasuk hari Ibrahim. Pak Dhani, saya potong Pak Dhani, biar banyak Pak Dhani. Begini loh Pak, itulah yang jadi masalah sekarang Pak Dhani, karena teman-teman itu kehilangan data sehingga kesana kemari mengemis-ngemis untuk membenarkan. Sebenarnya kalau teman-teman jujur kan, tidak perlu kita beradu argumentasi karena sudah jelas dua orang yang berbeda kan, antara Isa dengan, tapi sekali lagi jangan salah ditanggapi, Isa dalam versi bahasa Arab Kristen Ortodoks itu sama dengan Yesus Kristus, tapi Isa versi Al-Quran itu beda Pak. Itu Pak Dhani pengakuan sendiri ya. Nah, sekarang setelah teman-teman tidak bisa menjelaskan bahwa itu berbeda dan berusaha untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus itu anaknya Maria, putra tunggal yang dikandung dari Roh Kudus kan. Tetapi tidak semua teman-teman mau ngambil begitu, teman-teman mau terpojok kalau Bapak berbicara dengan saudara-saudara kami yang berapologet. Kembali teman-teman mengatakan Isa dengan Yesus Kristus sama. Nah itu yang salah.
Kalau teman menggaris tetap mengunci, kita kunci bahwa Isa kamu itu beda dengan Yesus Kristus, kami clear Pak, tidak masalah. Kita tidak perlu adu argumentasi, kan? Iya. Sejarah akan mengatakan gitu, jadi dipegang kata-katanya Pak, jangan besok berstatement beda lagi. Makasih Pak, silakan teman-teman dilanjut. Oke, jadi begini, kalau memang daripada si Fadil tadi yang kemarin malam saya berbicara dengan dia menyamakan Yesus dengan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Sarifuddin Ibrahim tadi malam ya, barusan dari malam ya saya ngomong di Pak Bom Bom, dia juga mengatakan hal yang sama. Yesus sampai dia membawa orang dari Lebanon itu, saya berbicara bahasa Arab dengan dia. Nah itu mereka juga mengakui kalau Isa yang di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang dimaksudkan itu. Saya mau bilang apa lagi? Ini fakta. Coba buka aja channel Pak Bom Bom itu. Tadi malam saya berbicara dengan Pak Sarifuddin Ibrahim, langsung itu berbicaranya. Nah, mau bilang apa lagi? Kemudian dengan Pak Fadil, channel ini saya lupa apa namanya itu. Ya, sama bentar, dengan Pak. Halo. Pak Agung gitu. Ya, Pak Dhani, Sama juga dia mengatakan sama. Bagaimana lagi? Sementara teman-teman tidak mau mengatakan Nabi Isa itu Yesus katanya. Ya, saya bagi saya nggak ada masalah. Mau Yesus ke mau bukan, ke bagi kami, bagi umat Islam nggak ada masalah itu. Oke, kita ke Pak Christian Tangguh dulu. Silakan Bang Christian Tangguh. Tolong tampilkan Pak Jack surah Maryam. Ada share screen? Enggak. Bisa ada kah komputernya? Bisa buka kah? Ada aplikasinya kah? Surah Maryam 22-23. Jadi saya mau nanggapi Pak Dhani. Kemarin katanya dia berbahasa Arab sama anggotanya Pak Saifuddin. Ternyata ini saya menilai ya. Ternyata nggak connect bahasanya. Jadi jujurlah Pak Dhani sendirilah yang tahu kejujurannya kan, bisa apa enggaknya berbahasa Arab. Terlepas ayat yang dipotong itu, dipotongnya ditimpakannya nama Abraham bin Moses. Jadi udah 2 kali saya dengar ini Pak Dhani ngaku bisa berbahasa Arab. Pertama dulu saya di channelnya Bu Uti sama dia ngaku bisa berbahasa Arab, ternyata berbahasa sama saya bahasa ayat apalan. Halo Bang. Halo. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran. Oh ya, ini Bang. Ya. Nah, boleh dibacakan Pak Jeki, tolong dibacakan. Arabnya Pak? Yang Indonesianya aja. Oh, Indonesianya. Kalau ada ganti Pak Dhani ya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya dalam kurun bersandar pada pangkal pohon kurma, dia dalam kurma berkata, wahai betapa dalam kurung baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Sudah Pak, sudah. Ya, jadi Nabi Isa lahir di pohon kurma ya. IKS surahnya sudah saya kasih, seharusnya nih Pak Dhani yang ngasih ini, IKS ini, bukan saya. Lanjut. Yang kedua tadi mengenai berbahasa Arab, dia tadi ngomong dari Lebanon. Waktu di channelnya Pak Bom Bom, saya turun Pak. Sebenarnya saya mau mengartikan apa yang disampaikan temannya Pak Saifuddin di publik, tapi kan saya turun sama Pak Bom Bom, ya nggak apa-apa. Jadi Pak Dhani tolonglah hentikanlah pengakuan yang seperti itu ya Pak Dhani ya. Anda kan dinilai semua Pak. Oh berarti Anda bisa bahasa Arab kan? Anda sendirilah Pak. Nggak usah lagi Pak. Pak Dhani, jangan lagi. Nggak usah. Yang Arab sendiri aja nggak ngerti Pak. Orang Arab aja nggak ngerti bahasamu Pak. Jangan bawa hafalan Pak. Udah. Stop lah sudah. Salah. Sahih, sami itu haza. Jadi intinya ya silakan teman-teman. Oke, kita berbicara bahasa Indonesia katanya. Tadi malam saya berbicara bahasa Arab, kemudian Pak Timothy
sudah cukup, oke, didengarkan aja ya YouTube-nya. Jadi kita di sini berdialog bukan untuk cari menang ataupun kalah. Kita memberikan memang Anda sudah kalah, Pak. Mau kalah mau menang itu terserah. Saya bilang kita berdiskusi bukan mencari menang, cari kalah. Bukan, itu kalah menang itu nggak ada urusan bagi saya. Mau Anda caci maki kah, diejek kah, kalah pada kalah, silakan. Saya nggak pernah gubris itu. Karena itu bukan motivasi saya. Tetapi bagaimana motivasi kita sebagai anak bangsa mencerdaskan, bukan untuk melakukan pembodohan. Oke, itu yang pertama. Kedua, masalah Nabi Isa. Bagi kami Nabi Isa itu jelas. Di dalam Al-Quran tadi sudah saya sampaikan. Sebelum Anda ngomong juga saya katakan. Nabi Isa dilahirkan oleh Ibunda Maryam itu di pohon kurma. Dan pada musim berbuahnya musim kurma. Sudah saya jelaskan dari awal. Apalagi Anda tampilkan ayatnya. Silakan tampilkan. Berarti ucapan saya dengan ayat itu tidak ada perbedaan. Pak Dani. Apa yang masalahnya? Pak Dani, yang penting kita sudah sepakat, Pak An. Yang penting Bapak mau lahir di pohon kurma, mau lahir di pohon beringin, ya itu terserah, itu kan keimanan Bapak. Yang penting jangan disama-samakan, itu aja sih yang kita mau garis bawahi kan. Gimana Pak Jeki, sudah sepakat kan? Itu yang kita mau sepakati, Pak. Supaya kita tidak ada konflik. Enggak, makanya dengar dulu, Pak. Jangan lagi kasih tahu saudara-saudara teman-teman di teman-teman Pak Dani. Kami sudah sepakat di channel Pak Jeki kan, dengan Pak Golguta, Pak siapa? Pak Christian Tangguh, Pak Mikir sama Pak Bram, ini agak kabur saya lihat kan, bahwa Yesus Kristus itu beda dengan Nabi Isa di versi Islam, bukan di versi bahasa Arab loh kan. Versi bahasa Arab itu Kristen Ortodoks Nabi Isa. Nah, supaya kita clear, berarti ke depan kita tidak akan pernah lagi bermasalah kan. Apapun yang teman-teman akui tentang perintah Nabi Isa bapak-bapak ya silakan. Kalau kami sudah jelas perintahnya kan. Jadi kita tidak akan saling ngorek-ngorek lagi kan. Jelaskan Pak, clear ya Pak Dani? Pak Mikir, sudah clear Pak Mikir? Di sini clear. Tetapi Bapak juga harus mengklirkan teman-teman Bapak, termasuk Bang Fadil, termasuk Saripudin, ya, termasuk yang lainnya. Kita akan kasih tahu Pak, dan dari dulu kan kita sudah sepakat sebenarnya Pak, kalau kita mau berbicara selanjutnya, Tuhan memang betul cuma satu menurut versi manusiaan, tetapi Tuhan yang kita sembah itu beda Pak. Kan? Boleh tanya ke teman-teman sini, boleh saya berbeda pendapat bahwa Tuhan menurut manusia cuma satu, tapi Tuhan yang kita sembah itu berbeda Pak. Kan? Bisa kita sama-sama argumentasikan. Sekali lagi saya tidak suka berdebat, saya cuma suka sharing kan, diskusi. Karena kalau berdebat itu Pak, tidak bisa kita siapa kalah siapa menang kan, dipotong kepala kita pun tidak akan bisa lah selesai masalahnya. Gitu Pak Dani. Silakan teman-teman. Halo Pak Dani, gimana? Ya, yang lain ada, silakan. Teman-teman yang lain dengan saya tidak menonton. Saya juga tidak mau mendominasi di dalam pembicaraan. Silakan. Makanya saya nanya tadi kan, kita harus sepakat juga bahwa Tuhan itu cuma satu kan. Di pengakuan manusia itu cuma Tuhan satu, tapi Tuhan yang kita sembah itu berbeda Pak Dani. Berbeda Tuhan Pak Dani dengan Tuhan yang kami sembah kan. Kalau itu kita sepakati Pak, tidak akan pernah kita berpendapat. Iya. Ya clear kan, teman-teman, clear kan? Jadi clear. Ya, nah, itu harus dipegang sama Pak Jeki, karena Pak Jeki yang punya channel ini, biar nanti Pak Dani pada saat ngomong di tempat lain kita pegang. Kan? Teman-teman juga harus jelas kan? Beda sekali Pak. Dari dulu saya katakan Pak, bahwa Tuhan yang kita sembah itu beda Pak, walaupun menurut pengetahuan manusia Tuhan cuma satu.